Shalom. Ya, terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya boleh sharing ya. Saya sudah hampir 2 minggu di LA ini ya, nemenin anak saya masih ambil summer, baru selesai besok lusa. Dan saya bersyukur juga buat waktu yang Tuhan berikan buat saya. Suami saya juga baru 2 hari yang lalu kita liburan sama-sama, dan 2 hari yang lalu dia sudah balik Indonesia karena dia harus kerja. Saudara percaya ada sukacita yang luar biasa? Amin. Ya, saya sebelum ke sini saya dapat sukacita. Sukacita saya ada dua orang yang saya mentorin. Pada saat mereka mengalami titik nadir, di titik batas kekuatan mereka, dan mereka yang sudah mau menyerah. Bahkan dua orang ini sama-sama mengalami kasus yang hampir sama dengan saya pada waktu itu. Dia datang sama saya, dia bilang gini, Bu Eli, kayaknya saya pingin menyerah, dia bilang gitu. Karena pada waktu itu dia dipukulin sama suaminya ya, sampai babak belur ya. Saya bilang kamu pasti ada sesuatu yang kamu ucapkan sampai kamu dipukul babak belur. Sudah bertahan. Apa terus suruh bertahan Bu Eli? Bertahan, saya bilang gitu. Kamu bertahan itu kamu percaya, saya bilang gitu ya. Saya sering kali ngomong gini, kamu ingat pesan saya ya. Kalau perempuan yang lagi ngalami masalah itu musuhnya seolah-olah Will ya, perempuan lain. Saya bilang gini, Tuhan Yesus di pihakmu sama iblis di pihaknya wanita itu, ayo kuat-kuatan. Siapa yang jadi pemenang? Pasti Tuhan di pihak kita. Amin. Singkat cerita ketika saya kesini, dan yang satu juga ya, dan dua-dua ngabarin saya barusan beberapa minggu yang lalu. Dia bilang gini, saya ada kabar sukacita. Apa? Saya bilang. Dia bilang, Will suaminya barusan meninggal. Dan masih muda banget meninggal kena penyakit. Dan di situ suaminya berubah luar biasa. Saya bilang inilah kemenangan. Dan yang satunya lagi juga bilang sama saya, hari ini suaminya udah dipulihkan. Bahkan suaminya sempat chat sama saya waktu saya di Amerika. Dia bilang, hari ini saya ngerti kenapa istri-istri yang berjuang itu tidak pernah rugi. Karena dari satu pihak, kalau istri saya tidak pernah berjuang dengan keadaan hidup saya hari ini, saya makin terjerumus. Dan di situ saya melihat bagaimana cara Tuhan itu menyelesaikan kehidupan. Makanya saudara, saya cuma mau pesan buat saudara di sini. Tadi pagi ketika saya bangun pagi, saya bilang, Tuhan apa yang ingin saya sampaikan buat jemaatmu di tempat ini. Tuhan jelas bicara buat saya seperti ini. Hari-hari ini, jangan pernah fokus dengan keadaan yang ada di luar. Amin. Karena semua yang di luar, saudara tidak bisa kendalikan. Ada orang yang hari ini ketawa, sejam kemudian tertimpa musibah, tahu nggak saudara? Tapi ada orang yang bercucuran air mata di titik nadir sudah menyerah, tapi 2 hari kemudian ada berita sukacita. Itu semua di luar kendali saudara dan saya. Tapi satu hal yang Tuhan pesan buat saudara dan saya hari ini adalah, saudara bagaimana memanage hidup yang di dalam saudara itu jauh lebih penting. Amin. Bagaimana saudara bisa seperti orang tanya buat saya, Bu Eli gimana rahasianya sampai hari ini Tuhan membawa Bu Eli? Kalau saudara pikir dalam hidup saya beberapa saat yang lalu, saya pernah nangis benar-benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan bilang gini buat hidup saya, siapa sih kamu? Kamu loh cuman orang ibu rumah tangga yang gak bisa apa-apa. Gak pernah kerja. Bahkan kamu gak punya kemampuan apa-apa, sekolah juga enggak. Gaptek juga iya, saya gak bisa apa-apa saudara. Benar, Tuhan bilang ini, siapa kamu? Kalau sampai hari ini aku pilih hidupmu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan sepertinya Tuhan bilang gini, lihat banyak loh orang yang lulus sekolah Alkitab dan sebagainya. Tapi kenapa aku pilih kamu? Dan di situ saya sadar bahwa hari-hari ini ketika orang bertanya buat Bu Eli, kenapa Bu Eli bisa sebegitu kuat, sebegitu sukacita, dan kalau orang tanya gimana masalahnya, saya selalu jawab bahwa saya tidak perlu lagi hidup di dalam masalah yang mengendalikan hidup saya. Hari-hari ini sukacita saya karena saya tahu bahwa Kristus mengajarkan hidup saya hendaklah pakai pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Saya bilang dalam hidup saya cuman rajin kalau buka mata setiap pagi, saya cuman menata hati.
Ketika ada hal yang menyakitkan hati saya, dulu saya mulai panik. Saya melihat bahwa keadaan hidup saya, orang yang menyakiti saya, itu yang kendalikan hidup saya. Tapi hari ini saya nggak mau lagi. Saya tahu ketika ada hal yang buruk, ada badai, ada sesuatu yang membuat saya sakit, terluka. Saya tetap percaya bahwa yang kendalikan hidup saya adalah Tuhan. Dan Tuhan berkata, pikirkan semua yang manis, yang mulia, yang sedap didengar. Amin. Saya nggak mau lagi berpikir negatif. Saya nggak mau lagi. Saudara, seberapa banyak dari saudara dan saya hari-hari ini, hidup itu hanya dikendalikan oleh masalah. Kalau masalahnya bertambah baik, sukacita mulai timbul. Saudara bisa bersukacita, berbahagia, hidup seolah-olah nikmat, nyaman. Tapi bagaimana ketika yang saudara doakan tidak terjadi, malah tambah parah. Bukankah anugerah Tuhan itu bukan berbicara pada waktu keadaan saudara baik-baik saja. Justru Tuhan ingatin buat hidup saya, ketika saya mengalami masalah, Tuhan cuma bilang gini, Eli, di dalam keadaan buruk sekalipun, aku tetap ada bersamamu dan aku turut bekerja di dalam masalahmu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Anugerah Tuhan ketika keadaan kita buruk, anugerahnya yang mengubah keadaan terburuk saudara akan menjadi keadaan yang terbaik. Amin. Dan ketika kita ngalami beban berat, Tuhan cuma ingatkan, aku ada di dalam hidupmu. Aku turut ambil bagian di dalam beban terberatmu untuk aku saat ini memberikan engkau kelegaan. Amin. Bahkan di dalam badai yang menurut kacamata manusia nggak mungkin reda. Badainya terlalu besar menurut kapasitas kekuatan kita. Tapi Tuhan berkata, seberat sebesar badai apapun, aku tetap ada di dalam bahteramu. Amin. Keuangan saudara hari ini boleh goncang. Rumah tangga semuanya boleh terjadi. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada di dalam bahtera kehidupan saudara. Dia tidak akan pernah terlambat menolong saudara dan saya. Seberat apapun hari ini. Dan saya melihat bagaimana firman yang saya akan sampaikan hari ini adalah jangan takut. Ya, kita tidak mungkin bisa memanage hidup kita yang di dalam. Kalau takut ini tidak diredakan. Saudara, selama saudara hidup dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, saudara tidak akan bisa mengendalikan yang di dalam. Saudara tidak akan bisa mengendalikan pikiran yang positif. Perasaan sukacita ketika takut itu sudah menjadi kekuatannya iblis, saudara. Kita buka dulu di 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 18. Hari ini saudara perlu tahu ketika saya berusaha untuk memanage yang di dalam, hidup saya sukacita. Saya sudah tidak lihat lagi bahtera. Yang membuat saudara takut hari ini, saudara cuman fokus. Fokusnya apa? Keadaan tambah buruk. Bebannya tambah berat. Badainya tambah besar. Tapi saudara tidak pernah lihat bahwa fokus saudara bukan di dalam keadaan itu. Itu semua bagian Tuhan. Tapi yang saudara perlu tahu hari ini gak perlu takut. Karena di dalam badai selalu ada Tuhan. Dia turut ambil bagian, dia turut bekerja, dia turut meredakan sebesar badai apapun dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bisa ditayangin? Kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat ke-18. Yuk baca. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Amin. Dan saudara percaya kalau hari ini saudara tetap hidup di dalam ketakutan. Seberapa banyak, karena saya juga pelayanan di rumah sakit. Saya melihat banyak orang yang sakit itu karena depresi, stres, pada keadaan di masa depan yang belum tentu terjadi. Hutang hari ini masih kecil,
itu membuat sampai dia masuk rumah sakit karena mikirin kalau bunga berbunga, kalau toko sepi dan sebagainya, rumah sampai disita bank, apa yang akan terjadi? Keadaan hari ini sudah disita belum? Sudah tambah besar enggak hutangnya? Belum kan? Tapi itu sempat membuat alat iblis yang paling ampuh untuk membuat kita hari-hari ini dibelenggu. Kita sudah ketakutan terlebih dahulu lihat raksasa. Kenapa kita tidak tahu bahwa hari ini berjalan bersama Tuhan, raksasa sebesar apapun, siapa yang memenangkan peperangan? Bukan kita, bukan saudara dan saya. Tapi Tuhan yang akan berperang buat saudara dan saya. Saudara dan saya cukup diam saja. Amin. Ketika kita bisa melenyapkan rasa takut, di situ saudara tahu bahwa kemenangan itu pasti terjadi. Saudara dan saya hari-hari ini, bukan Tuhan itu tidak pernah terlambat saudara. Semestinya, kemarin ada orang yang konseling sama saya, dia tanya banyak hal. Saya bilang gini, bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara, itu cuma balik telapak tangan. Tapi memang hari ini tangannya belum mau dibalik. Kenapa? Karena yang di dalam itu belum pulih. Keadaan hidup saudara dan saya itu yang menjadi perhatian utama, bukan masalah yang di luar. Tapi yang di dalam, ketika yang di dalam, yang menjadi manusia batinia saudara, itu belum sempurna. Maka yang lahiriah itu masih menunggu saudara. Kenapa? Karena batinia itu berbicara apa? Hidup secara roh. Hidup penguasaan diri sudah benar enggak? Hidup kekudusan itu sudah jalan enggak? Apa artinya kalau masalah itu selesai? Tuhan seketika membalik telapak tangan, memulihkan keuangan dibuat kaya, rumah tangga pulih, suami jadi baik, anak-anak baik, toko diberkati. Tapi di mata Tuhan saudara tetap miskin. Saudara tetap dilihat bukan yang kaya. Saudara cuma jadi orang Kristen di mata Tuhan kerdil. Roh saudara ndak hidup. Imannya cuma on off. Diombang-ambingkan masalah, gak punya sesuatu pegangan hidup bahwa sekali percaya tetap percaya. Orang benar itu gak pernah lepas dari iman. Makanya kalau semua yang dilihat ketika saudara sudah kaya di hadapan Tuhan, manusia batinia saudara sudah benar-benar sesuai apa yang Tuhan mau. Masalah itu cuma balik ini. Seketika saudara. Kalau saudara pikir orang yang saya konseli 2 bulan yang lalu, titik nadir loh saudara. Dia bilang mana bisa Bu Eli. Suami saya sudah bilang gak cinta saya. Tapi apa yang terjadi? Kalau Tuhan lihat keadaan hidup saudara gak menyerah. Dan saudara tetap percaya. Aku tetap mempercayai engkau. Walaupun keadaan tidak ada dasar untuk berharap. Siapa yang mikir? Cara Tuhan itu kalau dipikir 2 bulan yang lalu dia masih babak belur. Tapi hari ini dia bisa bilang. Tiba-tiba willnya mati. Sekalipun itu bukan permintaan dia. Tapi cara Tuhan itu tidak pernah terpikirkan saudara. Amin. Kita mau belajar hari ini seorang Daud. Ya, kita buka Mazmur 56. Yuk saudara bangkit. Jangan pernah takut. Ya, saudara hari ini ketika saudara punya takut khawatir akan masa depan. Itu berarti hari ini iblis sudah mulai ikat kaki saudara. Iblis sudah mulai jerat saudara. Dan saudara akan menjadi orang hukuman. Saudara akan menjadi bulanan-bulanan iblis untuk hidup tidak pernah bangkit. Tapi akan makin terpuruk. Orang yang takut itu orang yang tidak bisa melihat masa depan bersama Tuhan. Logika. Kalau saudara hari ini percaya, saudara tidak akan pernah takut melangkah. Walau raksasa ada di depan sekalipun, kekuatan Tuhan jauh lebih dahsyat dari segalanya. Amin. Kita buka dulu sebelum Mazmur, nanti dibuka Yesaya 60 ayat 2. Kenapa saya ajarin hari ini jangan pernah takut. Saudara tahu, tiap buka mata saudara berjalan dengan apa? Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tidak pernah habis-habisnya rahmatnya. Itu berarti ketika saya merenungkan firman ini, saya itu tangkap sesuatu harta yang luar biasa. Kenapa? Tuhan bilang ini, manusia lahiriamu semakin merosot. Kelihatannya masalahmu makin berat. Tapi pernahkah ketika engkau tetap taat terhadap jalanku? Engkau sedang diperkaya.
Karena setiap hari aku berjalan dengan anak-anakku, yaitu kasih setiaku yang selalu aku tambah-tambahkan. Bukankah kasih setiaku setiap hari yang selalu baru ketika diakumulasikan, ditambah-tambahkan, itu akan menjadi satu kemenangan buat saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara tidak lihat seperti saya. Kok lihat masalahnya tambah parah ya? Kok lihat sih mana sih kasih setia Tuhan yang selalu baru itu mana? Di situ saudara perlu tahu bahwa ketika saudara tetap percaya dan saudara tidak ragu kembali. Di situ Tuhan di alam roh, manusia yang namanya batin ya saudara. Itu semakin diperbarui. Diakumulasikan di alam roh. Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar. Itu yang Tuhan sudah sediakan. Pada waktunya Tuhan bilang, selama menjalani proses 8 tahun. Saya 8 tahun saudara. Tuhan bilang gini, kalau engkau sadar kasih setiaku yang selalu baru. Yang kau kumpulkan setiap hari. Karena engkau tidak pernah kecewa. Suatu hari ketika masa pemulihan. 8 tahun proses. Di mana engkau tidak pernah melihat. Aku sedang akumulasikan pada waktunya. 8 tahun nilai itu akan engkau nikmati seutuhnya. Amin. Amin saudara. Kalau saudara percaya seperti itu, lahiriah makin merosot, gak ada masalah. Batinia saudara akan diperbaharui sesuai dengan kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Yesaya 60 ayat 2. Kenapa kita gak boleh fokus dengan ketakutan? Kita buka Yesaya 60 ayat 2. Semakin saudara melihat keadaan nyata, ya ini. Sebab sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Kalau saudara lihat dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang perjalanan dilenyapkan. Termasuk keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup saudara. Apa yang Tuhan sedang lenyapkan dengan masalah, itu sebenarnya bukan kehancuran. Tapi yang Tuhan sedang lenyapkan semuanya hari-hari ini adalah dunia dengan segala keinginannya. Dan saudara tahu firman ini berkata bahwa dunia itu semakin gelap. Kekelaman itu semakin menutupi bumi. Kalau saudara berjalan dengan ketakutan, saudara makin takut gak melihat keadaan dunia ini? Makin takut gak dengan masa-masa yang makin sukar? Itu semua harus terjadi. Masa-masa sukar akan terjadi, yang jahat akan semakin bertambah jahat. Kalau saudara hari ini hidup dalam ketakutan, itu langkah yang paling mutlak untuk iblis jatuhkan hidup saudara, hancurkan hidup saudara. Karena semakin saudara fokus dengan masalah yang di bumi, saudara akan semakin lihat betapa gelapnya bumi. Betapa membuat takutnya hidup saudara dan saya. Betapa kelam, betapa orang yang jahat akan semakin jahat. Dan kalau saudara tidak punya iman yang teguh, saudara akan semakin dikalahkan dengan apa yang saudara lihat. Tapi saudara dan saya hari ini sebagai orang percaya, hiduplah dengan iman yang tidak melihat tapi mempercayai kuasa Tuhan jauh di atas segalanya. Amin. Dan firman ini berkata gini, tetapi terang Tuhan akan terbit di atasmu. Kemuliaannya akan menjadi nyata di atas kita. Hari ini apa yang Tuhan sertai dalam hidup saudara di tengah dunia yang akan hancur. Keadaan yang tidak makin tambah baik. Masa sukar. Tuhan cuma titip pesan. Terangku tetap terbit di atasmu. Amin. Kemuliaanku itu tidak akan pernah berlalu atas hidupmu. Justru di saat penderitaanmu, kemuliaan Tuhan jauh lebih tinggi. Amin. Kita buka di Mazmur. Kita belajar dari saya melihat waktu ayat ini saya renungkan, saya lihat Daud ini punya luar biasa. Makanya hari-hari ini saudara jangan hidup dengan asumsi ya. Kalau lihat dunia makin gelap, hidup dengan asumsi. Jangan-jangan makin bangkrut. Jangan-jangan rumah tanggaku makin hancur. Makin terjadi loh saudara. Karena keadaan dunia ini makin gelap. Tapi belajar seperti Daud. Sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya karena dada dan tongkatmu menyertai aku. Hidup dalam sekalipun saudara. Sekalipun keuanganku hancur hari ini Tuhan, kelihatannya keadaanku makin buruk. Tetapi aku tetap memilih mempercayai Engkau. Amin. Amin saudara.
Itu orang yang melangkah dengan iman. Kita buka 56 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Kalau saudara baca keadaan Daud hari ini, ya, saudara lihat dia bukannya ngalami stres itu setahun loh. Dia bilang apa? Mazmur 56 ayat 2. Dia bilang apa? Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Sepanjang hari. Orang kalau sepanjang hari hidupnya terhimpit, ya. Orang sepanjang hari kalau hidup di dalam ketakutan, itu berarti stresnya tingkat tinggi enggak, saudara? Tingkat tinggi enggak, saudara? Sudah depresinya tingkat tinggi enggak, saudara? Tapi apa yang dilakukan Daud? Ayat 3-nya ya. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang-orang memerangi aku dengan sombong. Tetapi ayat 4 kita baca sama-sama. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Respon Daud, walaupun dia ngalami sepanjang hari loh saudara ya. Mungkin kalau saudara takut tidak seperti Daud. Lihat musuh, lihat orang yang menghimpit, mengejar-ngejar hidupnya. Itu sepanjang hari saudara. Saya bisa bayangkan ketika saya renungkan Daud ini depresi saudara. Tapi justru yang membuat dia tetap kuat apa? Karena yang pertama, ketika dia takut, dia bukannya makin mikirin lihat masalah. Tapi justru dia makin mempercayai firman. Makin mempercayai Tuhan. Itu yang membuat dia bisa bangkit. Amin. Amin saudara. Bukankah firman itu yang memerdekakan saudara? Yohanes 8 ayat 32. Firman itu yang akan memulihkan keuangan saudara. Firman Tuhan yang akan memulihkan keadaan rumah tangga saudara. Dan saudara tidak perlu takut hari ini. Saudara tidak perlu hari ini menguatkan kepercayaan itu sama masalah. Justru kalau iblis lihat respon saudara makin takut sama masalah. Masalah itu makin jadi fokus makin besar. Tapi iblis paling takut ketika orang menghadapi masalah. Justru dia berkata gini, aku tidak takut sama masalah. Badai di luar boleh terjadi. Tapi ketika aku tenang, percaya, hatiku tentram, aku percaya bahwa saat ini Tuhan sedang ambil alih semua masalahku. Dia akan ubahkan masalahku jadi berkat. Amin. Kalau iblis lihat iman seperti ini, iblis itu lari saudara. Firman Tuhan ngomong apa? Lawan iblis dengan iman yang teguh. Maka dia akan lari. Tapi coba imannya kita ketika lihat raksasa menghimpit sepanjang hari. Saudara bilang ini, Tuhan mati aku. Saudara cuma merenungi nasib. Saudara akan semakin diperhadapkan dengan keadaan raksasa itu semakin dekat. Dan seolah-olah masalah itu makin menindas saudara. Tapi ketika saudara percaya, saudara akan melihat iman mempercayai Tuhan itu tidak main-main. Karena tiap kali kita beriman dan kita tidak diombang-ambingkan masalah, maka Tuhan berkata jadilah menurut imanmu. Amin. Kenapa iman kita tidak terjadi? Yakobus 1 ayat 6 berbicara apa? Kalau kita diombang-ambingkan masalah, kita jangan mimpi dapat apa-apa dari Tuhan. Tidak akan saudara. Selama saudara cuma diombang-ambingkan ketika bukti baik, percaya. Ketika buktinya jelek, saudara mulai ragu. Ya apa ya Tuhan? Sekali percaya, tetap percaya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Daud bisa kuat? Karena dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Dia tahu bahwa kekuatan dia itu terbatas. Saudara buka di Mazmur 56 ayat 14 ya. Kenapa Daud itu bisa menjadi orang yang kuat? Karena dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita baca di Mazmur 56 ayat 14.
Kalau saudara lihat musuh Daud itu begitu hebat saudara ya. Tapi saya melihat ketika dia berbicara begini. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan. Boleh berjalan, mata saya itu udah seberapa kelihatan, maaf ya saudara. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah di dalam cahaya kehidupan. Daud tahu bahwa hari ini ketika dia punya kekuatan yang terbatas, dia tahu bahwa Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Seburuk apapun, Tuhan tetap melakukan bagiannya. Tuhan pasti meluputkan saudara dan saya hari ini. Amin. Amin. Bahkan Tuhan bilang gini, aku jaga kakimu. Kalaupun engkau hampir jatuh, aku akan siap tanganku menopang engkau. Engkau tidak akan jadi jatuh, tergeletak dan hancur. Tapi justru kejatuhanmu di tanganku, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Amin. Naik bukan turun. Kalau saya cuma merenungi nasib hidup saya. Tiap hari saya cuma fokus dengan masalah, mengasihi diri saya sendiri. Mungkin hidup saya nggak jadi hari ini saudara. Tapi ketika saya sadar bahwa saya berjalan dengan kekuatan yang tidak terbatas. Walaupun saya tidak punya kapasitas apa-apa. Tapi ketika saya mengandalkan kekuatan Tuhan. Hari ini saya menjadi orang yang diberkati Tuhan. Termasuk seisi rumah saya. Amin. Tapi bagaimana? Saya sudah nggak lihat. Saya tahu bahwa Tuhan itu pasti meluputkan hidup saya ke hari kehancuran rumah tangga saya. Saya tahu bahwa Tuhan pasti melakukan bagiannya walaupun perjalanan jalan hidup saya bukan nyaman-nyaman. Tapi saya tahu bahwa Tuhan selalu menjaga langkah kaki saya. Dia sedang membawa saudara dan saya, kaki saudara dan saya hari ini. Dia sedang membawa saudara dan saya menuju negeri yang berlimpah susu madunya. Saudara enggak pernah loh Tuhan janjikan gini, kamu pulang dengan kekalahan, enggak loh. Tapi Tuhan selalu berkata, orang yang benar pulang pasti pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Amin, amin. Enggak pernah Tuhan biarin saudara dan saya hari ini ngalami peperangan, pergumulan. Itu sampai dipermalukan, enggak pernah saudara. Dia akan selalu membawa saudara dan saya pulang hari ini dengan kemenangan yang luar biasa. Amin. Dan selalu ada cahaya kehidupan. Itu berbicara bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dulu hidup saya ketika saya masih dalam zona nyaman. Semuanya baik. Keuangan diberkati. Semuanya baik, nyaman-nyaman. Seolah-olah di mata dunia hidup saya semua bilang gini, Bu Eli bersyukur. Bu Eli ini hidupnya beruntung di mata dunia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang gini, kasihan dunia cuma muji kamu beruntung. Tapi di mataku kamu itu jadi ekor. Kamu itu arahnya selalu turun. Kamu cuma jadi ekor yang gak pernah naik. Tapi hari ini ketika saya ngalami secara lahiriah, babak belur saudara. Masalah tambah berat sekali. Tapi hari ini saya bisa berbangga diri karena Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, walaupun masalahmu bertubi-tubi, tapi di mataku kamu hari ini keluar lebih dari pemenang. Karena aku sudah melihat hidupmu yang dulu cuman ekor, hari ini jadi kepala. Di mataku dulu yang arahmu jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya maut. Aku lihat hari ini kakimu sudah melangkah, semakin hari arahnya semakin naik seperti seekor burung Raja Wali. Amin. Amin. Bukankah ini suatu kebanggaan? Makanya saya sekarang tidak pernah pusing dengan masalah. Saya ketika dihantam dengan masalah, dihantam dengan badai. Saya sudah tidak lagi bergejolak. Saya berusaha untuk menata hidup saya yang dari dalam. Saya bilang ini, Eli tidak perlu takut. Lihat ke depan, Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh harapan. Tetap pegang teguh janji Tuhan. Orang dunia boleh takut hari ini karena mereka tidak punya pegangan hidup. Buat saya dan saudara hari ini kita punya pegangan hidup yaitu janji Tuhan. Ya dan amin. Apa yang saudara takutkan? Saudara tidak perlu berpegang dengan deposito yang miliar-miliaran. Yang seolah-olah bisa menjamin sampai 7 turunan. Habis kok.
Banyak orang yang berkata, saya lihat ada satu orang yang saya lihat hidupnya kaya. Udah habis 7 turunan, habis. Tidak punya apa-apa saudara. Tragis. Tapi kalau kita pegang teguh janji Tuhan, itu sudah mengcover, sudah melindungi saudara sampai keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Dia sudah jamin. Amin. Kalau dulu saya selalu berpikir, selalu mempersiapkan buat anak-anak. Waktu saya hidup dalam keterpurukan, yang saya pikir masa depan anak-anak gimana. Saya tidak kerja loh Tuhan. Gimana? Tapi hari ini tidak pernah ada kata takut. Saya tahu bahwa ketika saya hidup sebagai penolong yang di mata Tuhan, hidupnya benar. Saya percaya keturunan saya Tuhan akan pelihara. Keturunan orang benar itu akan perkasa di muka bumi. Itu janji Tuhan. Amin. Saya tidak perlu lagi ragu. Mau kejar target, membuat saya stres, depresi, nggak perlu. Kalaupun saya sudah pulang ke rumah Bapa, saya percaya bahwa Tuhan pasti pelihara keturunan orang benar. Amin. Itu yang membuat hari ini saudara tidak perlu takut. Ketika saudara takut, saudara mulai belajar menyerahkan semua ketakutan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang akan pelihara hidupmu. Keuangan serahkan sama Tuhan. Secara manusia saudara tidak punya kekuatan, tapi ketika saudara pegang teguh, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, Tuhan, aku sudah serahkan keuanganku ke dalam tanganmu, maka janjimu mulai hari ini, engkau yang pelihara keuanganku. Beres. Tidur tidak usah dipikirin. Kalau sudah diserahkan itu serahkan penuh. Jangan sesudah diserahkan berdoa amin. Saudara mulai mau tidur pikir-pikir, Tuhan hutang di mana ya besok? Cari pinjaman di mana? Tuhan bilang ini ya sudah habis kamu serahkan kan, sekarang mau minta lagi tak kasih. Pakai kekuatanmu. Dan orang yang mengandalkan kekuatannya adalah orang yang terkutuk. Sekali saudara serahkan sama Yesus, saudara percaya ketika saudara sudah serah terimakan beban berat, dia akan ambil alih. Dan dia akan pasti buka jalan walaupun cara Tuhan itu sekali lagi tidak pernah instan. Saya merasakan saudara ketika saya nabur benih yang baik setiap hari. Saya tahu di alam nyata belum terjadi. Keadaan makin buruk. Tapi yang saya percaya hari ini di alam roh, benih-benih saya sedang dikumpulkan. Dan suatu hari benih yang baik itu pasti berbuah dan saya akan menikmati buat seisi rumah saya. Amin. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Daud makin mempercayai firman. Yang kedua, mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, dia punya iman yang teguh. Dia tidak akan digoncangkan oleh masalah sekalipun itu di depan mata. Musuh semakin terlihat bertambah berat untuk dia hadapi. Kita buka di Mazmur 56 ayat 9 sampai 10. Daud sangat mempercayai Tuhan. Saudara hari ini tidak perlu takut. Nanti saya di akhir cerita saya akan tutup kesaksian gimana hidup saya diberkati Tuhan. Apa yang tidak pernah saya pikirkan hari ini Tuhan benar-benar apa yang hilang Tuhan berkati. Apa yang gak pernah saya lihat hari ini Tuhan semua kembalikan. Ketika apa? Hidup saya yang di dalam. Tuhan sudah lihat, oh kamu sudah jadi kepala ya. Hidupmu makin naik, manusia rohmu makin benar. Hidupmu makin takut akan Tuhan. Di situ tanpa saya minta. Semuanya ditambahkan. Amin. Gak usah saudara minta, Tuhan itu jauh lebih tahu kebutuhan saudara. Karena Tuhan bilang ini aku tuh gak mau berhutang. Setiap jeripayamu aku selalu perhitungkan. Ini kita baca sama-sama. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sampai di sini dulu. Daud itu kenapa punya iman yang teguh? Karena dia tahu walaupun hari ini Tuhan tidak jawab doanya. Sengsaranya tambah parah. Air matanya tambah bercucuran. Dia tahu itu rahasianya. Tuhan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung.
Air mataku tidak pernah berlalu sia-sia. Semuanya seperti benih yang saudara sedang tanam. Dulu saya sering protes, Tuhan, teman saya 2 tahun pulih loh Tuhan. Saya ini sudah hampir 8 tahun lebih. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu ngerti, jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Semuanya aku tampung. 2 tahun pulih kalinya 2. Kalau 8 tahun kalinya upahnya kali 8. Rumahnya kalinya 8. Selama kita hidup di dunia, kalau tahu kesempatan saudara menabur cuman di dunia, saudara kenapa mau tidak maksimal hari ini? Amin. Amin saudara. Orang berbuah, itu tidak perlu saudara ngiri. Kalau orang cuman berbuahnya 60%, upahnya 60. Buahnya 80, 90. Selama ada kesempatan, Tuhan masih kesempatan untuk saudara nabur sengsara, nabur air mata. Semuanya didaftar, itu berarti berkas-berkas itu sedang saudara kumpulkan. Saudara pulang, saudara akan ditunjukkan sama Tuhan. Berkasmu itu segini loh. Tidak kerasa kan? Air matamu, kesengsaraanmu ketika kamu ngampuni, ketika kamu tetap memberkati, berdoa, tetap bersyukur. Itu sedang terjadi. Amin saudara. Ayat berikutnya, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Daud teguh selain dia sadar bahwa semua kesengsaraannya didaftarkan sama Tuhan. Air matanya ditampung. Dia tahu kalau Allah di pihakku, siapa lawanku. Amin. Saudara sadar enggak Tuhan itu di pihak saudara? Walaupun saudara enggak melihat, jalannya Tuhan itu enggak terselami. Sepertinya jalannya kok aduh Tuhan berat banget. Ikut Tuhan itu pikul salibnya kok seperti ini. Tapi percayalah saudara, jalan Tuhan itu sesulit apapun, itu tetap jalan yang terbaik. Kalau gak salah buka di Yesaya 48 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 48 ayat 17. Saudara jangan ragu hari ini, jangan pernah lari dari jalannya Tuhan ya. Tetap setia, pikul salib seberat apapun saudara tetap setia. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Hari ini jalan Tuhan tuh memang gak enak saudara. Tapi jalan itu yang memberi faedah, keuntungan buat saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Jalan Tuhan itu tetap jalan yang terbaik. Karena jalan Tuhan itu selalu jalan yang menuntun saudara dan saya akan tiba di jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Jalan dunia itu selalu terlihat nikmat di awal. Kelihatannya nyaman. Kelihatannya memusingkan. Kelihatannya jalan itu kacau balau. Penuh penderitaan, sakit dan sebagainya. Tapi di akhir jalan dunia itu selalu membuat hidup saudara dan saya hancur. Tapi jalan Tuhan, walaupun tidak enak sekalipun, sakit, penuh air mata, tapi janji Tuhan itu berkata bahwa jalan itu pasti memberi faedah, keuntungan atas hidup saudara dan saya. Amin. Saya selesai sampai jam berapa? Ya, saudara tidak perlu takut 3 hal. Ya, saya belajar banyak dari Daud sama Paulus. Saya mengerti kenapa Paulus itu sampai babak belur tetap kuat. Saya ketemu kuncinya saudara. Di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Karena pada waktu dia ngalami babak belur, dia bisa gini. Aku rela senang di dalam penderitaan, di dalam siksaan. Karena ketika aku lemah, justru aku kuat. Amin. Paulus itu tidak pernah lari dari jalan penderitaannya. Dia justru rela, dia justru senang, justru dia bisa bermegah di dalam kelemahan. Itu loh hebatnya Paulus. Kalau saudara kan lain.
Kalau ada sesuatu yang membuat saudara sedih, saudara bukannya senang, tapi sedih. Saudara sudah duka cita, tidak ada sukacita. Saudara tidak punya kerelaan ketika sesuatu harus hilang dalam hidup saudara. Tokoh dulu 2 jadi 1. Saudara sudah merasa tidak rela kehilangan. Padahal kalau saudara rela, ikhlas. Saudara tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang hilang dia pasti ganti lipat-lipat di depan. Amin. Tapi masalahnya saudara tidak rela. Saudara tidak punya kasut kerelaan untuk mempertahankan kemuliaan Tuhan lewat penderitaan. Kalau saya hari ini tidak punya kerelaan dan saya merasa harga diri yang harus saya pertahankan, saya tidak jadi hamba Tuhan. Mungkin hari ini saya sudah ke rumah sakit depresi dan sebagainya. Tapi ketika saya bertahan hari ini untuk mempertahankan kemuliaan Tuhan, saya punya kerelaan dan saya menikmati setiap proses. Saya justru bermegah di dalam kelemahan saya. Hari ini ketika saya bermegah di dalam kelemahan saya, justru Tuhan sedang menyempurnakan seisi rumah saya. Amin. Tuhan menyempurnakan pelayanan saya. Saya siapa? Makin dipercaya Tuhan untuk buka, dipercaya untuk pelayanan di mana-mana. Saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya tahu bahwa hidup saya punya kerelaan untuk mengikuti proses Tuhan, Tuhan makin percayakan saya perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, saudara 3 hal saudara ingat ya. Apa yang pertama tadi? Makin percaya firman hari ini. Kalau ada keadaan yang berburuk, tetap pegang rema. Ya, kalau keadaan saudara kekurangan, terus katakan Allahku mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Engkau kaya Tuhan. Engkau pasti cukupi kebutuhanku, bahkan seisi rumahku. Engkau berjanji tidak pernah meminta-minta. Itu yang dipegang. Waktu saudara mengucapkan firman, iblis itu takut saudara. Karena firman itu tidak pernah berlalu sia-sia. Setiap firman yang saudara ucapkan itu sesuatu yang akan berperang buat saudara. Itu yang saya renungkan. Kenapa saya pikir dulu Tuhan gimana caranya engkau berperang dan aku cukup diam saja. Ternyata Tuhan bilang firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kamu hidupi firman tiap hari engkau ucapkan firman. Firman itu akan berperang buat engkau dan engkau akan lihat kemenangan, kemerdekaan, pemulihan. Itu pasti terjadi. Karena engkau sedang menabur satu benih iman yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, jadi kalau keadaan saudara hari ini terpuruk, jangan ngomong mati. Jangan ngomong aduh, ya apa Tuhan keadaanku makin tambah buruk beneran. Lawan dengan firman saudara. Enggak Tuhan. Saya tiap kali kalau ada keadaan buruk, saya selalu berkata, tidak ada yang bisa memisahkan saya dan suami. Apa yang dipersatukan Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Amin. Itu yang saya ucapkan tiap hari. Itu yang menjadi kekuatan. Yang kedua, saya tidak lagi mengandalkan kekuatan saya. Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Dia tahu bahwa Tuhan di pihak dia. Dia tahu bahwa ketika ada mara bahaya dan sebagainya, kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan menopang hidupnya. Amin. Yang ketiga adalah iman yang teguh. Saudara mungkin berjalan dengan iman, itu tidak akan mengubah masalah dalam sekejap. Ya, walaupun kita sudah ngucapin firman, tapi iman itu akan membuat keteguhan hati saudara siap menghadapi tantangan apapun. Amin. Selama saudara punya iman hati yang teguh, saudara berjalan lihat masalah seberat apapun, saudara akan tetap teguh di dalam jalannya Tuhan. Amin. Amin. 3 hal. Buang ketakutan, karena ketakutan itu mengandung hukuman. Saudara tidak mau jadi orang-orang terhukum. Saudara tidak mau hari ini iblis menjerat saudara. Mulai buang ketakutan. Tiap kali iblis tembak ketakutan, intimidasi, takut. Justru saudara mulai berkata seperti Daud. Aku justru makin mempercayai. Di saat kelemahanku lah, sebentar lagi aku melihat pelangi di balik hujan. Amin. Amin. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tepat pada waktunya. Jangan paksa waktunya Tuhan. Ya, saudara tahu kenapa hari ini belum dijawab Tuhan? Karena di mata Tuhan belum indah. Kalau saudara paksa hari ini Tuhan bisa jawab. Tapi Tuhan bilang gini, harus tahu loh konsekuensinya.
Kalau aku jawab hari ini belum indah, suatu kali engkau akan terjadi masalah dan masalah ini jauh lebih berat. Engkau tidak punya kekuatan. Karena engkau paksa aku untuk cepat selesaikan masalah. Itu tadi Pak Timotius berbicara. Dulu ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, mana sih masalahmu kok belum selesai? Katanya Tuhan bilang kalau aku minta roti tidak mungkin dikasih batu. Tuhan bilang gini, justru yang kamu minta hari ini, kalau engkau minta roti aku kasih, di mataku bukan roti, kamu akan nikmati batu nanti. Itu akan jadi batu sandungan membuat engkau tidak makin bertumbuh. Engkau mungkin hari ini minta sama aku ikan, aku tidak beri engkau hari ini. Karena di mataku itu bukan ikan, tapi justru menjadi ular yang menjerat hidupmu makin terpuruk. Tuhan bilang ada waktunya. Kalau aku sudah lihat semua itu jadi roti, jadi ikan untuk engkau nikmati. Engkau akan nikmati. Amin. Amin saudara. Saya sudah selesai. Dan saya cuma mau kesaksian sebentar. Selama ini orang bicara gini, Bu Eli. Banyak orang dunia itu melihat Bu Eli itu bisa nyaman hanya karena uang. Orang melihat hidupmu diberkati loh. Makanya kamu bisa bertahan. Karena masih ada madu yang kamu pertahankan. Saya bilang, ayo kutukar posisi aja sama saya. Coba jalani hidup seperti saya. Hanya karena uang bisa enggak tidur. Saya punya banyak teman saudara. Uang banyak. Keluarga baik semua. Butuh obat tidur. Kalau saya tanya kenapa? Karena mereka enggak punya damai sejahtera. Uang bisa beli kebahagiaan. Enggak bisa. Tapi damai sejahtera itu saudara. Kalaupun saya punya uang, tidak punya damai sejahtera. Bisa tidur enggak saudara? Bisa makan enggak saudara? Sementara hati penuh kepahitan. Bisa enggak seperti hari ini? Satu kali ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan jelas buat hidup saya. Tuhan bilang gini, bukan karena berkat engkau hari ini terlihat sukacita. Kenapa aku berkati hidupmu? Justru ketika engkau bisa menata hatimu dengan benar, menata pikiranmu dengan benar, engkau bisa memanage hidupmu yang dari dalam dengan benar. Apa yang kau ucapkan benar, apa yang kau pikirkan pikiran yang benar, apa yang kau punya hati-hati yang benar. Engkau selalu berespon benar. Karena apa yang kau lakukan itulah berkat yang ada di atas kepala orang benar. Amin. Amin. Jadi jangan pikir saudara pingin dapat berkat dulu. Tapi Tuhan bilang ketika hidupmu sudah benar, engkau bisa menata hidup yang dari dalam semuanya sudah benar. Benih-benih yang kau tanam benar, aku tidak pernah berhutang. Aku akan berikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, itu aku sediakan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.